Teman-teman, teori-teori ini akan sangat baik melandasi bagaimana teman-teman memberikan sebuah kepercayaan, memilih orang-orang yang bisa teman-teman percaya untuk teman-teman serai tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola keuangan apotek. Sebelum belajar tentang hal teknis, saya akan sedikit bicara tentang teori. Ya mungkin agak banyak lah, tidak sedikit-sedikit juga teorinya. Kenapa teori ini begitu penting? Kalau soal teknis teman-teman bisa serahkan pada karyawan teman-teman. Tapi soal mindset, soal ini terkait dengan business owner mentality. Dan ini yang akan kita bangun dalam membuat sebuah organisasi yang bertumbuh dan bertambah secara proporsional. Teman-teman, teori-teori ini akan sangat baik melandasi bagaimana teman-teman memberikan sebuah kepercayaan, memilih orang-orang yang bisa teman-teman percaya untuk teman-teman serai tugas sebagai seorang manajer di bidang keuangan. Termasuk juga teman-teman bisa memilah pada bagian-bagian seperti apa, prinsip seperti apa yang membuat harta teman-teman akan terjaga. Karena ini yang lebih penting dari sekedar CCTV, ya, sekedar laporan-laporan keuangan. Karena kalau Anda benar, kalau kita benar, maka yang jaga harta kita itu Allah. Itu sesuatu yang sangat prinsip terkait dengan misi bisnis kita juga. Kalau kita nggak nipu orang, insya Allah kita juga nggak akan ditipu. Kalau kita bisnis jujur, insya Allah berkah. Sedikit berkah, banyak cukup berkah, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Nah, pertama kita mulai dari niat dulu. Sebenarnya kita mengelola keuangan buat apa nih? Ketika saya tanya kepada teman-teman di beberapa tempat waktu saya ngajar, mereka ingin sukses. Nah, sukses itu yang seperti apa? Jangan-jangan kita beda, ya. Beda persepsinya kan, harus kita samakan dulu persepsinya. Ada yang mengatakan sukses itu omsetnya gede. Loh, kalau omsetnya apoteknya stagnan berarti tidak sukses, itu. Terus, apakah Anda sedang atau pernah mengalami tentang omset yang stagnan? Kalau iya, apa jadi sebuah masalah atau bukan? Beberapa orang omsetnya stagnan nggak apa-apa, yang penting profitnya nambah, gitu. Berarti ada sesuatu ya, nggak cuma omset ya, profit, betul. Jadi kita nggak cuma bicara soal omset, tapi juga bicara soal profit, bicara soal laba. Nah, sekarang perspektif omset dan laba. Menurut teman-teman, mana yang menggambarkan omset dan mana yang laba? Ayo, yang orang tua ini omset apa laba? Yang anak kecil ini, yang lagi ini kan anak gede ya? Nah, anak gede nih, orang dewasa ya, kita potret, tapi kok jadi anak kecil? Maksudnya adalah, saya menampilkan gambar ini tuh, yang ada di depan kita mungkin omset, tapi yang kita lihat itu jangan omsetnya, tapi labanya gitu. Labanya itu yang akan memberikan jaminan kita darah lebih banyak di masa yang akan datang. Jangan lihat omsetnya, omset itu luck measure, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau profit sesuatu yang bisa kita kendalikan, kita ukur dalam 4DX namanya lead measure. Ada dua, small outcome dan new leverage behavior. Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, hal-hal baru yang bisa mendukung terciptanya profit-profit yang baik. Mungkin cost killer, memangkas biaya-biaya, mungkin meningkatkan revenue penjualan, meningkatkan pilar-pilar pemasukan, meningkatkan margin, mencari supplier yang lebih murah. Nah, itu contoh-contoh yang meningkatkan profit. Jadi profit ini lead measure, small outcome, dan new leverage behavior. Tapi kalau luck measure, ya gitu-gitu aja gitu, tidak bisa kita kendalikan. Oke. Sukses tidak hanya berorientasi pada omset atau profit, ya. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Kalau kita bicara soal profit saja, ya ternyata banyak orang yang profitnya gede, tapi dia nggak bahagia. Artinya apa? Ketika kita sudah mencapai pada profit yang baik, revenue kita udah nambah, cost kita sudah bisa mengurangi, kinerja SDM-nya bisa lebih efektif, kepuasan pelanggan menjadi lebih baik, organisasi yang kita jaga harus bertumbuh, harus bertambah. Jangan sampai kita punya target yang bagus tercapai, lalu turnover karyawan tinggi, organisasi tidak punya misi, tidak punya SOP, kosong seperti zombie, tidak punya ruh yang menggairahkan. Kita tidak tahu sebesar apa peran kita, apotek kita, bisnis kita, diri kita, apa arti pentingnya mereka hadir menginvestasikan waktu, masa muda mereka bersama dengan bisnis kita. Hancur. Sesuatu yang kita bangun akan sia-sia. Jadi kita harus bangun organisasi dengan baik. Bagaimana caranya? Kita perbaiki sisi-sisi leadership kita.
kita perbaiki human dignity. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh karyawan kita, apa yang diinginkan oleh pasar kita. Kita bangun produk yang baik. Kita tidak melulu mengajak atau membuat orang lain itu menyukai produk kita. Kita tidak bicara selalu tentang marketing, tapi kita bicara tentang bagaimana membuat sebuah produk yang betul-betul dibutuhkan sebagai produk solusi bagi mereka. Itu tidak melulu soal marketing, tapi bagaimana kita membuat suatu produk yang baik, pelayanan yang oke, pelayanan yang prima, pelayanan yang betul-betul dibutuhkan, valuable, marketable, kira-kira begitu. Dan leadership dan human dignity itu akan sangat terkait dengan mental kita. Makanya saya sampaikan, ini tuh masalah keuangan itu masalah mental, masalah paradigma, masalah perspektif. Kita bicara dulu itu sebelum kita bicara soal teknis. Ketika saya melakukan coaching dengan coach saya, ternyata kami tidak setara dalam hal mental ini. Apa? Mereka tidak mau mendelegasikan sistem keuangan itu kepada karyawan. Dia bilang karyawannya tidak ada yang bisa saya percaya. Saya bilang kalau itu pecat kabeh, gitu. Pecat aja semuanya. Gitu. Kalau tidak ada yang bisa dipercaya, Anda harus tetap ada satu orang yang Anda bisa percaya. Kenapa? Karena Anda pekerjaannya yang lain, bukan di bidang pekerjaan penulisan akuntansi seperti ini. Anda kerjanya di seorang business owner, kerjanya di bagian money management, golden money management. Yang kedua di bagian research, bagian legal, bagian relationship, dan bagian R&D, bagian quality control. Nah, hal seperti itu yang harus kita kerjakan. Spirituality juga ini teoritis ya, tapi yang jaga bisnis kita itu ya Allah. Kita tidak, walaupun sepintar apapun teknik-teknik yang kita lakukan, yang jaga bisnis kita itu ya Allah. Kalau kita bisnis baik, kita jaga harta kita, harta yang halal, harta ini akan lebih berkah, teman-teman. Seperti kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Dikumpulkan tuh anaknya. Anak-anakku, yang laki-laki saya beri 1 dinar, yang perempuan saya beri setengah dinar. Sedikit-sedikit padahal dia khalifah. Waktu itu 2/3 dunia itu bagian dari dunia itu dimiliki oleh kejayaan Islam pada saat itu, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, wasiatnya itu hanya sebesar itu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai anak-anakku, aku tidak akan menahan sesuatu yang menjadi hak kalian, tapi aku tidak akan memberikan sesuatu yang bukan hak kalian. Laki-laki 1 dinar, perempuan setengah dinar, sedikit sekali, tapi itu harta yang berkah. Meskipun sedikit, tercatat di sejarah bahwa salah satu dari putra-putri Umar bin Abdul Aziz itu memberikan sedekah ya, dalam satu kali sedekah itu 900 ekor kuda perang. Saya tuh pernah ya cek kuda perang di Arab itu harganya berapa, sekitar 3 miliar tuh. Bener atau salah saya nggak tahu, tapi gede banget kayaknya itu. Wajar sih kayaknya. Kuda perang yang ada di sana itu, kuda perang dinaiki oleh Khalid bin Walid dari Syam ke Mekah hanya dalam waktu 1 minggu. Padahal perjalanan biasa itu bisa sampai berbulan-bulan. Tentu ini kuda yang sangat luar biasa kan gitu. Nah itu 900 kuda sejenis itu tuh disedekahkan. Betapa mahal dan betapa luar biasanya harta yang halal itu. Kira-kira begitu. Ini sesuatu yang kita nggak bicara soal profit, tapi kita bicara soal happiness, soal kebahagiaan, soal ruh, soal misi kita. Oke, sukses itu produktif. Produktif di sini ada nih contohnya. Produktif dong, karena kita nggak cuma bicara soal profit, tapi juga bicara soal happiness. Happinessnya dari mana? Nah ini, customer satisfaction-nya itu pasien yang datang ke tempat kita tuh seneng gitu loh. Apotek kita tuh ngangenin gitu loh. Terus internal prosesnya juga baik. Masyarakat yang kerja dengan kita atau karyawan yang kerja dengan kita itu mereka bahagia gitu. Mereka tahu, oh saya kerja dengan Pak Arif itu bukan Pak Arif menumpuk kekayaan buat Pak Arif keseneng-seneng. Terus seperti beberapa orang mengatakan, oh owner apotek yang bagus tuh apoteknya jalan, kita jalan-jalan. Wah, saya nggak pas gitu. Wong kita itu kerja di apotek, praktek di apotek itu kan lagi praktek profesi. Ya, berarti hadirnya kita itu berperan bagi pendidikan masyarakat, berperan bagi keamanan masyarakat. Nah kalau kita jalan-jalan, apoteknya jalan, yang nunggu malah asisten apoteker, itu namanya visi kita nggak clear, misi kita nggak clear. Kita cuma cari duit, nggak cari happiness, nggak cari misi. Makanya sebelum nonton ini, sebelum dilanjutkan nih, berhenti dulu, baca dulu soal Dig the Mission. Nah itu tentang sebenarnya misi kita mau bagaimana. Kalau enggak dan teman-teman gagal mentransfer misi teman-teman, personal mission, terus organization mission kepada karyawan teman-teman, ya mereka tidak akan tahu untuk apa mereka masuk dari pagi, pulang sore, masuk siang, pulang malam. Mereka kan nggak ngerti gitu.
dan mereka tidak akan membantu Anda untuk menjaga bisnis Anda berkelanjutan di masa yang akan datang. Oke. Finansialnya nanti kita bicara soal ini. Nah, baru kita bicara soal omset jadi profit atau loss. Kemampuan kita mengubah profit menjadi aset dan aset mengubah aset menjadi omset kembali. Begitu seterusnya kinerja aset dalam bisnis. Oke. Udah nih, tadi kita bicara soal suksesnya dari segi omset dan laba. Tapi ternyata nggak cuma itu, ada happiness. Terus sekarang mengelola keuangan omset, Terus sekarang mengelola keuangan apotek agar sukses. Suksesnya gimana lagi Mas Ari? Ada lagi. Sukses itu kalau pelayanan prima. Tadi itu yang bicara omset. Istilahnya malu lah saya mau ngomong duit terus, ngomong pelayanan yang prima. Pelayanan gimana ya? Tidak ada apoteker, tidak ada pelayanan. Wah, bagus banget ya. Semua ikhtiar menuju sukses itu perlu uang, support modal, apa yang dibutuhkan apoteker. Dia bilang begitu. Apoteker ini harus ada gitu. Loh, emang kalau nggak ada apoteker gimana? Apoteker nggak standby, apa yang terjadi? Ya bisnisnya nggak akan jalan, Pak. Pasien juga nggak akan ketemu sama apoteker, tidak akan mendapatkan pelayanan yang bagus. Oke, apoteker juga nggak akan dikenal, Pak. Padahal kita kan pengennya apoteker dikenal, bla bla bla. Luar biasa, niat yang sangat mulia, positive intention. Saya nanya, nah prasyarat agar apotek standby itu apa? Imbal jasa yang pantas ternyata. Yang lainnya ini ya macam-macam lah, cuma alasan lah ya begitu. Ada bisa belajar lebih banyak Pak, saya pengalamannya dapat lebih menarik. Kalau saya nanti resign saya bisa Pak apotek sendiri. Saya pengen membersamai keluarga atau ananda saya, jadi saya pengen tadi kerjaan yang dekat saja. Beramal sedekah Pak biar lebih banyak. Saya juga pengen dapat karir apresiasi. Ini semua adalah hal-hal yang baik gitu, nice to have gitu. Tapi yang paling utama yang mereka kejar itu sebenarnya adalah imbal jasa yang pantas. Di mana-mana begitu. Kalau imbal jasanya pantas ya mereka akan standby, mereka akan praktek dengan benar. Bagaimana menyediakan imbal jasa yang pantas? Ya, keuangan wajib sehat, pemasukan wajib tercatat, pengeluaran wajib dihemat, kinerja dihitung dengan cermat. Udah, berarti mau nggak mau, memang laporan keuangan sesuatu yang harus kita kerjakan. Menurut teman-teman, salary dulu apa kinerja dulu? Nah, tergantung. Kalau bicara soal salary, kita akan dapat kandidat yang baik, ya kinerjanya baru kita perbaiki. Kira-kira gitu. Oke. Kita punya satu kesimpulan nih. Sampai dengan di sini saya ingin menyimpulkan bahwa kita mengelola keuangan apotek agar mendukung pelayanan kefarmasian yang mandiri dan bertanggung jawab. Soal profit, omset, dan happiness insya Allah akan tercapai kalau kita melaksanakan praktek keuangan kefarmasian yang mandiri dan bertanggung jawab. Sepakat? Ini dulu. Kalau niatnya beda, itu nggak akan nyambung. Ini harus setara dulu mentalnya. Ya, kira-kira gitu. Ada satu nasihat baik ini. Accounting is the language of business. Waktu itu saya belajar dari Kang Randy Saputra. Understanding business language. Yang dimaksud business language itu ternyata adalah ya accounting. Saya jadi pendamping bisnis di Bandung. Saya tanya, saya mau lihat neracanya teh. Oke, disampaikan. Kok neraca seperti ini? Nah, itu neraca saya Kang. Oh berarti kita tuh beda bahasa bisnisnya. Saya minta neraca Anda memberikan ini, padahal bukan ini neraca yang saya maksud. Nah ini contoh ya. Jadi kalau ya, berarti apa Kang Arif selalu benar? Ya nggak gitu sih sebenarnya. Tapi setidaknya saya belajar bahwa neraca itu isinya pasifa sama aktiva. Kalau ini bukan neraca yang dimaksud. Gitu. Neraca itu kan timbangan namanya. Timbangan menimbang bisnis kita. Dan neraca itu kita tahu aset kita itu berapa, hutang kita berapa, tanggung jawab kita berapa, kewajiban berapa kan gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti itu, if you don't understand accounting, don't invest yourself or manage a business. Jangan kita investasi ataupun mengelola bisnis. Termasuk juga waktu kami di Ponorogo itu, mereka bingung. Ini sebenarnya gimana ya? Saya hutang dengan saudara saya. Saya pikir ya baik-baik saja lah, tapi ternyata prosesnya seperti ini. Saya nggak ngerti bagaimana proses syirkah yang baik. Gitu. Jangan bicara soal syirkah dulu kalau kita nggak belajar syirkah itu apa gitu. Saya juga ditanya sama teman saya, kata mau ketemu silahkan gitu. Kita kerja sama bareng, terus saya ajak ketemu sama Ustadz. Beliau nanti akan menjelaskan persepsi syirkah itu yang bagaimana. Jangan Anda bilang-bilang syirkah, mau syirkah apotek dan seterusnya, terus ternyata ujung-ujungnya cuma konflik. Saya nggak mau seperti itu. Oke. Di sini ada manajemen, kita kenal ya namanya plan, do, check, action. Ini kalau kita mau bicara soal bagaimana kita mengelola keuangan kan, berarti kita merencanakan, kita mengerjakan, kita ngecek apakah keuangannya sudah sesuai dengan laporannya, lalu kita lakukan sebuah pekerjaan strategis berdasarkan laporan tersebut.
Kalau dari sisi akuntan, namanya plan itu budgeting teman-teman. Kita budget dulu nih mau ngapain, ya. Terus kita lakukan bookkeeping nih, pencatatan keuangan itu dicatat. Jadi kalau nggak ada pencatatan keuangan, udah berhenti dulu, diperbaiki dulu budget kita. Kita punya budget nggak sih? Kalau nggak punya jangan bicara ini dulu. Gitu. Kalau tidak ada budget ya harus dibuat dulu budgetnya mau gimana. Yang paling sederhana gimana Kang Arif? Buat aja 30% buat modal, 30% buat belajar, 30% untuk keperluan Anda sehari-hari. Contohnya begitu. Harus ada budgeting dulu, dikerjakan, dicatat semuanya, terus kita cek. Nah, reportnya ada nih. Setelah reportnya ada, baru kita ketemu lagi ngobrol. Kang Arif, ini saya punya nih reportnya begini. Oke, coba saya lihat bookkeeping Anda bagaimana, pencatatan keuangan, berikan. Coba budgeting Anda udah ada atau belum? Oke, sekarang saya bantu nih actingnya atau strateginya begini. Nanti dimasukkan ke budgeting Anda. Kan enak gitu kan? Dicek, oh ada yang perlu diperbaiki, boleh kita perbaiki dulu. Tadi saya sudah singgung sedikit ya, ada namanya balance scorecard untuk menimbang, namanya balance kan, nimbang business productivity. Kita selalu bicara tentang finansial itu kaitannya sama omset, profit, aset. Tapi dibalik ini semua teman-teman, ada customer satisfaction dan internal process. Jadi kalau kita cuma lihat finansial itu dari segi ini toh, bagaimana uang kita menghasilkan cash atau omset tercapai, inventory-nya terjual, dari inventory terjual itu atau penjualan omsetnya kita bisa menyisihkan laba, bisa mengurangkan loss atau mencegah kerugian. Lalu dari profit itu kita ubah menjadi aset nambah barang inventory mau menjadikan penjualan. Kita bicara di sini saja. Ya, kemudian kita lihat laporannya itu dari laporan kas, laporan laba rugi sama laporan neraca. Tapi kita tidak memperhatikan customer satisfaction dan internal process, ya akan hancur. Termasuk saya pernah mengalami uang saya hilang gara-gara saya tidak memperhatikan internal process. Omsetnya ada, profitnya banyak, asetnya bertambah, tapi internal prosesnya buruk. Akhirnya apa? Pada bulan kedua finansial saya anjlok. Laporannya tidak bisa terdefinisi. Nah, karena internal prosesnya tidak baik. Ada karyawan yang ngambil. Wah, padahal udah pakai berbagai macam tools untuk rekrutmen ya seperti itu. Gitu. Harus memang banyak hal yang harus diperbaiki. Terus belajar. Terus customer satisfaction ini kan terkait dengan misi kita. Dari laporan-laporan ini kan kita akan masuk ke budgeting. Kalau saya pakai hukum sepertiga aja yang mudah. 30% saya masukkan kembali ke aset, 70% saya gunakan untuk pekerjaan atau pekerjaannya untuk hutang buat bayar hutang. Kalau hutangnya enggak ya saya masuk investasi. Investasi ini saya masukkan ke learn and growth. Mungkin nambahin customer satisfaction, mungkin nambahin internal proses. Seperti saya investasikan sebagian keuntungan saya ke Swamedis, ke Diari Obat, ke Me Time Farmasis. Nah, itu untuk memperbaiki internal proses saya agar skema kinerja aset dalam bisnis itu menjadi lebih baik. Misi saya juga terkait dengan tabungan, terkait dengan zakat. Biaya hidup saya cuma 30%, udah ini angka cukup saya. Kira-kira gitu. Nah, ini kita tentukan dulu alur bisnis secara organik itu seperti ini. Nggak ada bank di sini, ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, insya Allah teman-teman akan mandiri dan bebas dari utang. Oke. Prinsip manajemen keuangan di apotek bagaimana? Pertama, kita berusaha untuk menumbuhkan uang. Kita terapkan dulu gaya hidupnya. Kalau saya pakai standar gaya hidup sepertiga. Saya dahulukan bayar hutang teman-teman, 30% bayar hutang. Terus baru teman-teman miliki target tabungan. Nah, teman-teman bisa mendahulukan bayar hutang sekitar 30% laba. Bayar hutang ini dulu saya belajar dari Pak Ahmad Ghazali ya, sama Kang Tendi, bahwa ini 30% lah, jangan sampai lebih dari 30%. 40% nanti laba kita atau aset kita tidak akan tercapai dengan baik. Jadi kita bayar hutang, kita negosiasi kepada si pemberi hutang, saya akan bayar hutang 30%. Oh 10% aja nggak apa? Enggak, 30%. Gitu. Supaya cepat lunas. Ya, terus memiliki target tabungan. Berapa target tabungannya? Kalau kita mau pakai di Quran surat Al-Baqarah itu ya teman-teman, target tabungan teman-teman adalah 12 kali biaya hidup teman-teman per bulan. Karena di situ disampaikan bahwa seorang laki-laki meninggalkan istrinya itu selama 12 hendaklah kita wasiatkan kepada keluarga kita, terutama istri, kehidupan selama 1 tahun sehingga dia tidak perlu keluar rumah untuk menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya. Jadi kita harus punya nih uang untuk istri kita selama 12
bulan kita tinggal. Kalau saat ini misalnya kami kebutuhan per bulan adalah 1,5 dinar, berarti saya 1,5 dinar dikali 12, berarti saya butuh sekitar berapa nih? 18 dinar. Saya tabungan baru 13, berarti masih kurang 6 dinar lagi. Terus nyampe nisab belum. Nisabnya sampai 20 dinar. Kalau lebih dari 20 dinar baru kena zakat. Kalau kurang dari 20 dinar berarti enggak. Zakat itu buat apa? Buat membebani atau agar aset teman-teman enggak idle. Agar aset teman-teman itu tidak berhenti, tapi uang itu mengalir, tidak hanya di kalangan orang-orang kaya, tapi juga di kalangan orang-orang miskin. Itu prinsip-prinsip keseimbangan. Mengelola uang, business cash machine, pemisahan uang pribadi dan uang bisnis harus dilakukan. Kalau belum tercapai pemisahan uang ini ya harus dipisahkan. Terus orientasi pada produktivitas aset, kita nyari nih mana yang betul-betul adalah harta kita, mana yang betul-betul liability. Kita cek satu persatu. Liability itu sesuatu yang kita nikmati sekarang dan kita bayar terus-menerus hingga masa yang akan datang. Kalau aset itu sesuatu yang kita bayar sekarang dan nikmatnya itu akan kita nikmati di masa yang akan datang. Itu namanya aset. Kita pilah mana gitu. Supaya kita ngerti kalau ini liability, jual sekarang. Saya nanti kehujanan nggak ada mobil, nggak apa-apa. Hujannya itu rahmat dari Allah. Gitu. Mungkin ketika Anda sama istri kehujanan bisa punya anak lagi. Itu paling bagus tuh. Laporan keuangan itu penting. Nah, laporan keuangan penting. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana bentuknya. Nanti kita akan ada tutorial khusus tentang laporan keuangan ini. Terus mengembangkan uang. Tidak meremehkan keuntungan yang sedikit. Wah, ini menarik sekali. Ini prinsipnya dari Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Hati-hati dalam investasi dan hanya menyetujui pembiayaan organik dari laba ditahan atau syirkah. Saya jelaskan ya tentang skema produktivitas bisnis tadi. Bahwa kita itu semua dari pembiayaan organik, nggak ada pakai bank-bank itu nggak pakai dari investor apapun, enggak, pelan-pelan gitu. Hati-hati dalam investasi, nggak perlu buru-buru, pelan-pelan gitu. Ada waktu, kita belajar kayak pohon tuh. Pohon itu benih, kita belajar dari benih. Benih itu dia ada 3 fase. Pertama itu tercurahnya air, merekahnya tanah, dan tumbuhnya biji, menembus bumi. Jadi ada tahapan-tahapan, pelan-pelan. Karena memang sunatullahnya seperti itu. Tahapan-tahapannya begitu. Kita mau pakai beberapa metode untuk supaya pertumbuhannya lebih cepat dan seterusnya, oke. Tapi kalau nggak stabil, nggak bagus. Sama halnya seperti kepompong. Ketemu kepompong ya, biarin dia buka sendiri dan keluar kupu-kupu dari dalam kepompong itu. Meskipun susah payah, jangan sekali-kali kepompong itu digunting. Kenapa? Kalau digunting, memang si kupu-kupunya akan lebih mudah keluar dari kepompong, tapi sayap-sayapnya tidak akan kuat sehingga dia akan mati segera karena dia tidak bisa terbang. Ada waktu-waktu yang akan teman-teman butuhkan untuk membangun sebuah bisnis. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan starting, tahapan profiting, tahapan untuk systemizing, tahapan duplicating, investing ataupun ekspansi. Kira-kira begitu. Ini sekali lagi masalah mental, masalah moral. Tapi saya perlu sampaikan ini ya, bahwa ada orang yang berprinsip seperti ini. Apoteknya jalan, owner jalan-jalan. Akhirnya apa? Uangnya juga jalan-jalan. Gitu. Akhirnya dia nggak bisa membayar hutang dengan baik. Kasus ini karena apotekernya beli mobil baru. Jadi seakan-akan karyawan itu masuk, gajinya tidak diperhatikan, dia beli mobil baru, karyawannya iri. Udah, akhirnya dia ngambil uang. Ada juga karyawan itu dipotong gajinya. Wah, ini juga hati-hati. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karyawan akhirnya akan ngambil uang yang bukan haknya. Jadi ceritanya gini. Jadi kalau ada selisih keuangan, misalnya selisih di keuangan itu 200.000, maka itu dibagi 4 karyawan. Jadi masing-masing itu bayar 50.000. Nah, karyawannya pinter. Apa? Dia ngambil uang 200.000. Terus dia bayar lagi kan mengembalikan 50.000. Tapi teman-temannya kan bayar 60.000. Apa yang terjadi? Akhirnya nyolong bareng. Gitu. Daripada saya cuma disuruh bayar 60.000, saya ngambil dia, udah saya ambil lagi. Kira-kira begitu akhirnya. Atau penjualan bukan masukkan laci, masukin ke sini. Jadi hati-hati gitu. Masalah-masalah kayak gini tuh masalah yang harus diperhatikan. Adil. Seperti kisah Umar bin Khattab dan putri penjual susu yang saleh. Adil ini yang sedang adil ini bahasa universal teman-teman ya. Kalau kita adil apa nggak adil ini terkait dengan misi kita, dan customer kita itu juga ngerti kita tuh adil apa nggak adil, karyawan kita juga ngerti adil apa nggak adil.
kelihatan gitu. Kelihatan dari sorot mata kita, kelihatan dari cara bicara kita, gestur tubuh kita, semua itu kelihatan. Karena ketulusan itu sesuatu yang tidak bisa dibohongi, ya. Tulus dan modus itu kelihatan, teman-teman. Nah, tidak meremehkan keuntungan yang sedikit. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, kisah harta halal Umar bin Abdul Aziz yang cuma sedikit ya, cuma 1 dinar sama setengah dinar, tapi salah satu dari keturunan itu punya harta yang banyak, bahkan sedekahnya dalam satu kali sedekah itu 900 ekor kuda perang. Nggak masalah. Kaya miskinnya itu kata Umar bin Khattab nggak masalah gitu. Tidak kemudian orang yang berkelebihan harta pasti dia akan bahagia, tidak selalu. Maka tidak boleh kita meremehkan keuntungan yang sedikit, tidak boleh meremehkan harta yang sedikit. Kekuatan repeat order dalam fungsi geometrical marketing effect di apotek dan bisnis retail pada umumnya. Jadi alih-alih kita mengupayakan membuang uang, kita juga mungkin bisa belajar bagaimana cara kita meningkatkan repeat order. Karena repeat order itu lebih kuat dan lebih menjamin keberhasilan pertumbuhan bisnis kita di masa yang akan datang. Ini sedikit yang saya rangkum sebagai bahan teori sebelum besok kita masuk ke tutorial tentang cara penggunaan Rosetta Stone. Kalau cara penggunaan Rosetta Stone ini bisa teman-teman berikan kepada karyawan. Tapi kalau ini teman-teman cerna dulu, ya, didengarkan kembali satu-satu. Kalau teman-teman tidak paham, teman-teman bisa tanya saya. Kita ngobrol bareng, diskusi bersama, belajar bareng. Nanti kita carikan metode terbaik untuk mentransfer pemahaman ini kepada karyawan. Saya juga jadi belajar kan gitu, jadi nggak masalah. Teman-teman bisa konsultasi pada saya. Bagaimana cara mengekstrak informasi ini, mental-mental seperti ini kita sampaikan kepada karyawan kita, agar mereka tidak merasa diperbudak, dipekerjakan, dan mereka mau bekerja dengan loyal, amanah pada bisnis apotek kita. Kembali lagi kita mengasah, kembali lagi kita increasing capability, exploiting network, dan harnessing resource. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.